Oke, selamat siang teman-teman. Balik lagi kita di acara Selamat Inspirasi. Di kesempatan ini kita akan nongkrong bareng teman-teman kita yang ya luar biasa semua ya. Sebelum kita lanjut nongkrong pada sore hari ini, saya akan memperkenalkan dulu siapa aja teman nongkrong saya sore hari ini. Pertama di sana ada Angel, mantan ketua OSIS yang sebentar lagi jadi alumni. Angel, gimana kabar Angel? Puji Tuhan, baik Pak. Baik ya. Di sana juga ada Dia Sifra, ketua OSIS SMP Negeri Selamat Raya. Dia, gimana kabar? Baik Pak. Di sana juga ada Richard Tony. Cat, gimana kabar Cat? Sehat saja Pak. Sehat ya. Dan di sana ada juga Viani, kelas 7, 2 ya kalau nggak salah ya. Viani, gimana kabar Viani? Baik Pak. Baik ya. Oke, teman-teman, kesempatan ini saya akan ngobrol dengan mereka dan saya yakin di antara mereka ini pasti memiliki banyak banget ide-ide kreatif yang kalau meminjam katanya anak Selamat Riyadi itu katanya itu out of the box semua itu ya. Itu ide-idenya tuh luar biasa semua tuh. Oke. Pak Edi cerita sedikit ya. Pak Edi tuh beberapa hari lalu itu melihat banyak banget karya teman-teman. Terlebih saat teman-teman mengikuti PTS. Itu keren banget. Ada banyak banget bakat-bakat dan kemampuan teman-teman tuh yang muncul di sana. Dan ada satu hal yang terlintas di benaknya Pak Edi ketika melihat hasil karya teman-teman. Satu kata yang pertama Pak Edi tangkap adalah soal kreativitas. Ya, kalau mungkin kreativitas tuh orang melihatnya sebagai sesuatu yang wow, sesuatu yang besar ya. Tapi justru kreativitas yang sebenarnya itu datang dari hal-hal yang sederhana gitu ya. Pak Edi mau ke Angel dulu. Angel, ini kan pasti dong punya banyak karya. Mungkin mulai sekarang Pak Edi dengar-dengar udah belajar musik, belajar menulis dan lain sebagainya. Angel, kalau menurut Angel kreativitas itu apa sih? Kreativitas itu menurut aku ya ide atau gagasan yang tiba-tiba muncul di pikiran kita. Itu sifatnya itu inovatif gitu aja. Jadi kalau misalnya jalan aja gitu otaknya, pikirannya muncul sendiri. Sesuatu yang muncul di pikiran kita yang sifatnya inovasi. Berarti yang sudah ada lalu diperbaharui atau mungkin yang belum ada tapi kemudian kita memunculkan sesuatu yang baru. Oke, thank you Angel. Kalau Dia Sifra, kalau menurut dia sendiri kreativitas itu apa sih? Ini jago musik berarti tahu nih. Menurut aku kreativitas itu tuh ide yang unik atau ide yang tiba-tiba muncul. Ide yang unik, berarti ada inovasi, ada yang unik ya. Mungkin unik di situ maksudnya bisa jadi pembeda ya. Mungkin namanya sama tapi ya beda lah ciri khasnya. Kalau Viani, adik kita ini si bungsu ya di tongkrongan dia. Viani, menurut Viani kreativitas itu apa sih? Kalau menurut saya, kalau kreativitas itu suatu kemampuan untuk menciptakan hasil-hasil yang baru gitu dari hasil pikiran kita sendiri. Mantap, menciptakan sesuatu yang baru dari pikiran kita sendiri. Kalau Bang Richard Tony, kreativitas itu apa sih Richard? Menurut saya, kreativitas itu adalah suatu pola pikir yang dimiliki masing-masing orang, namun ada ciri khas tersendiri dari pola pikir tersebut. Luar biasa, pola pikir, karya. Jadi kalau Pak Edi bisa simpulkan, kreativitas adalah sebuah perilaku untuk menciptakan sesuatu dari pikiran kita sendiri. Yang bisa jadi itu kita mulai dari awal atau bisa jadi yang sudah ada tapi kita buat menjadi sesuatu yang berbeda dan unik. Luar biasa. Pak Edi nggak salah ya nongkrong hari ini ya, walaupun capek tapi kayaknya hari ini Pak Edi dikulahin oleh 4 orang dosen ini kayaknya ya. Aduh keren. Sebentar. Pak Edi tuh kemarin sempat nonton beberapa video dan lihat beberapa hasil karya kalian di proyek PTS. Sebelum Pak Edi ke proyek kalian itu ya, Pak Edi pengen tanya dulu ke Richard. Cat, kemarin waktu ngikutin proyek PTS tuh ada sesuatu yang baru nggak, Cat? Kan biasanya kan Google Form atau LJK. Tapi kali ini tuh kan kita lewat proyek. Ada yang berbeda nggak, Cat? Sepertinya ada sih Pak. Soalnya saya mulai belajar menggambar komik, jadi ya mulai belajar gambar. Artinya saya kurang bisa menggambar gitu. Jelek lah dalam menggambar. Oh gitu. Kalau Viani bisa diceritakan dikit. Viani ini Pak Edi cerita dikit ya. Dan itu kemarin Pak Edi sempat lihat itu bikin iklan dari bahasa Sunda tuh keren banget. Pak Edi angkat 2 jempol lah gitu. Lalu sempat membawakan beberapa tarian
dia Sifra sama Ricaton itu Pak Edi sempat lihat presentasi proyek IPA-nya itu keren-keren semua. Pak Edi ke Vianney dulu. Vianney bisa diceritakan sedikit apa ya rangkaian pengalaman yang Vianney alami ketika mulai menyusun proyek itu, ada hal apa aja sih yang Vianney alami? Yang pertama itu kayak pikirannya rada-rada stres gitu, bingung idenya mau apa. Jadi ya mulai nyicil satu hari satu proyek gitu. Mulai ada suatu hal yang baru-baru gitu. Mulai dari ngerancang gerak-gerakan gitu pertama kalinya, terus bikin iklan gitu, bikin suatu bisnis gitu-gitu Pak. Itu. Tapi Pak Edi lihat itu kalau bikin iklannya itu keren banget, itu pede banget. Dan yang soal gitu-gituan tuh baru pertama kali ini atau dari dulunya juga sering kayak gitu Vianney? Di video iklan yang bahasa Sunda itu Pak Edi lihat tuh asli itu pedenya itu minta keren, itu pede banget Vianney. Itu baru pertama kali ini atau emang dari dulu udah kayak gitu Vianney? Baru pertama kali. Baru kali ini. Kerasa nggak Vianney bisa sampai sepede itu, atau bisa ini ya, nyangka nggak sih sampai Vianney sepede itu gitu? Nyangka. Begitu ya, luar biasa juga tariannya dari ini ya, lagu Sarjojo kalau nggak salah ya, atau bukan? Yang tarian daerah, udah keren ya, membawakan tarian daerah. Vianney asli mana sih Vianney? Asli Sunda Bapak. Oh Sunda. Sunda kok bisa ya bawa tarian dari timur ya? Pak Ida aja belum tentu bisa ini. Ini kayaknya nanti ngajarin kita semua ya. Nanti kita tunggu. Kalau dia Sifra, dia bisa diceritain sedikit. Yang satu Pak Ida paling melonjol itu soal kemarin praktek IPA. Itu keren-keren semua. Mulai dari kalian ngerancang proyek sampai pada saat presentasi. Dia boleh diceritain dikit dong proses panjang ketika mengerjakan, mulai dari membuat rencana proyek sampai ketika penyelesaian itu, bisa diceritakan dikit dong pengalamannya. Pertamanya awalnya ngerancang. Awalnya di situ sempat bingung gimana cara ngebikinnya, dan kayak susah banget, harus ngeliat tutorial beberapa kali. Terus pas udah presentasi, akhirnya lega karena hasil dari kemampuan aku bisa jadi nilai gitu. Wih, luar biasa. Tapi Pak Edi nanya dulu, itu yang bikin jembatan itu dari peralatannya apa aja sih? Ada kardus, jempitan, selang. Oh, berarti daur ulang itu ya, daur ulang barang bekas ya? Iya Pak. Ini luar biasa. Begitu di presentasi gimana tuh dia perasaannya? Perasaannya ya seneng karena usaha aku tuh bisa terbayar gitu. Apalagi di depan banyak orang, presentasi teman-teman mendengar tuh luar biasa ya. Hari ini saya jadi orang hebat dan kalian semua harus dengar saya. Itu kata dalam hati ya, Tapi Pak Edi apresiasi loh. Nah berikut nih, ke Angel sama Richard Tony ya, pasti dalam persiapan untuk Angel khususnya mengikuti pra-US, lalu Richard Tony mengikuti PTS. Satu hal Pak Edi mau bilang, kalian pasti sibuknya itu, pasti sibuk banget. Apalagi yang kelas 7-8 nih, pasti nyiapin proyek lain sebagainya. Angel, gimana sih cara bagi waktu biar pra-US itu bisa persiapannya itu matang, dan ketika untuk persiapan mengikuti pra-US dan mungkin ada kesibukan pribadi itu bisa dijalan dengan baik, itu kira-kira apa sih? Gimana sih cara membagi waktunya? Karena memang banyak banget orang yang terjebak di waktu. Gimana tuh Angel cara melakukan itu? Kalau menurut aku ya pembagian waktu itu sebenarnya tuh gampang. Kalau misalnya aku tuh per hari tuh aku udah jadwalin kayak ada to-do list gitu. Jadi kita harus benar-benar melakukan tugas itu. Nah, terus kalau misalnya aku diajarin papa tuh gini, kalau misalnya kamu ada keperluan lain, nah kan aku juga kan termasuk orang yang aktif di gereja. Nah, jadi kalau misalnya kamu ada keperluan gereja, kamu harus kasih waktu yang buat gereja itu disatuin sama yang buat kamu main. Jadi kamu 50% itu kan, kalau dulu kan aku kan 50% untuk belajar, 50%-nya lagi buat main. Nah, terus kalau sekarang jadi 50% buat belajar, 25% buat gereja, 25% lagi buat sama teman sekolah. Jadi waktunya itu udah sangat-sangat kan sekarang aku juga udah kelas 9, jadi kalau misalnya waktu buat main-main kan udah nggak ada. Kalau misalnya menurut aku ya, pandangan aku tuh,
kita tuh harus melakukan dulu sesuatu yang menurut kita penting. Kita gak apa-apa kalau misalnya kehilangan sesuatu yang misalnya itu bisa kita ulang, bisa kita laksanakan di depan. Tapi kan kalau misalnya buat ujian-ujian sekarang ini kan kita nggak bisa. Jadi kita harus selesaikan dulu. Ini juga kan cuma berapa minggu, cuma 6 hari kan. Nah, setelah itu kan kita bebas. Ya gitu, menurut aku, kita tuh harus punya pikiran bahwa kalau misalnya kita tuh harus melaksanakan dulu kewajiban, kita harus bisa tahu mana yang wajib, mana yang biasa. Bener ya, Angel ya. Kadang-kadang kita tuh jadi orang yang terlalu memprioritaskan sesuatu pada sesuatu yang hanya menyita waktu kita, hanya memberikan kesenangan sesaat, tapi sebenarnya nggak bermanfaat banget gitu ya. Dan memang masalah bagi waktu itu bukan masalah gampang ya. Semua orang ngalamin itu, siapapun, jangankan usia kalian ya. Kadang-kadang Pak Edi juga ngalamin itu sih. Ya itu, ini dosanya udah mulai kebongkar nih ya, dosanya Pak Edi. Richard, Tony, silakan bagi waktunya gimana sih Richard? Apalagi kelas 8 Pak Dila tuh kalau banyak saya banget. Sih biasanya membuat jadwal Pak. Jadi dibagi-bagi sama lah kayak Kak Angel. Dibagi-bagi antara hal yang mendesak sama tidak mendesak juga harus dibagi-bagi Pak. Jadi hal yang mendesak diprioritaskan, sementara hal yang tidak mendesak agak dikurangin lah Pak. Oke Richard, ya ada hal yang mendesak yang perlu kita selesaikan dan ada hal yang justru Pak Edi itu tertarik ya tadi yang kata Angel ya. Kalau misalkan ketika kita pengen main kebetulan ada waktunya untuk bertemu dengan teman-teman satu gereja, sebetulnya ya itu mungkin tinggal kita manfaatin ya. Kalau kita optimalkan, jadi kalau benar-benar kita optimalin, ya itu sama halnya kita membangun mainnya juga dapat, tetapi bersosialisasi juga dapat. Tapi yang jelas positif karena kita di gereja dan keren banget. Oke, teman-teman, kita break dulu. Pak Edi punya beberapa kuis nih untuk kalian nih. Ya mudah-mudahan teman-teman masih ingat pelajaran SD A tambah B sama dengan AB. A tambah D bacanya AD. Sekarang Pak Edi pengen ngetes dulu kalian nih, ada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Oke, posisi kalau bisa mic-nya itu harus standby semua ya. Siap? Fiani, Pak Edi ada ujian nih dari Pak Edi nih, ujian sepulang sekolah nih. Angel, dia, Richard, Tony, siap ya? Pak Edi punya beberapa kuis nih untuk kalian nih. Ini pertanyaannya yang mudah-mudah dulu ya. Atau mau yang dari tersulit duluan, Richard? Yang gampang aja duluan Pak. Oh, yang mudah duluan, oke. Siapa nama lengkap? Ulang ya. Siapa yang langsung tahu langsung jawab ya. Ini rebutan. Siapa nama lengkap guru IPS SMP Ignatius Slamet Riyadi? Guru apa Pak? Siapa nama lengkap guru IPS di SMP Ignatius Slamet Riyadi? Audio. Ya, Pak Yusuf Dodi Purwadi, S titik PD. Yakin? Yang lain? Oke, kita kunci punya Angel. Dia, Richard, Fiani, ada yang punya jawaban lain? Yang punya jawaban yang lain ada? Ayo, masih waktu satu detik lagi nih, 1 menit lagi. Siapa nama lengkap guru SMP Ignatius Slamet Riyadi? Aduh, ini lupa nih sama Pak Dodi. Padahal tadi Pak Dodi sebelum pergi pamitan dulu loh nih. Yuk, nama lengkap. Oke, 3, 2, 1. Yuk, 100 untuk Angel. Yusuf Dodi Purwadi SPD. Yusuf Dodi Purwadi, orang Sunda ya. Oke, luar biasa ya. Tapi ya itu karena melengkap tuh bukan berarti bahwa teman-teman bilang, wah mungkin ada yang bilang, oh itu kok anak Slamet Riyadi kok pada nggak tahu nama lengkap gurunya ya. Ya elah, bukan soal lupa ya, tapi mungkin kadang-kadang kita terbiasa dengan nama panggilannya. Nggak apa-apa. Kita lanjut kedua, ini jawaban benar atau salah. Ini cepat ya, siapa yang jawab cepat? Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah Presiden keempat negara Republik Indonesia. Benar atau salah? Benar Pak. Yes, 100 untuk Richard nih. Ini dia si Freni mau jawab tapi masih bingung-bingung ya. Kian udah garuk-garuk kepala nih. Pak, ini pertanyaan kok sulit banget gitu ya. Oke, kita stop dulu ya kuisnya ya. Nanti ada lanjutan lagi nih. Dia Sifra. Ini nih.
dia cerita dikit dong, ada nggak sih kendala ketika bikin bikin proyek PTS yang keren-keren semua itu, ada nggak sih kendalanya gitu? Lalu kira-kira solusinya apa sih ketika ada kendala itu, apa sih yang dia Syifra lakuin? Boleh ulangin lagi, Pak? Kendala waktu bikin PTS, proyek PTS itu kan baru pertama kali ya, baru pertama kali kan, dan pasti Pak Edi yakin kalian pasti punya banyak banget di kendala nih. Ada nggak sih kendala yang dia alami, lalu apa sih yang dia lakukan? Paling kendalanya ya susah. Terus cara menyelesaikannya gimana? Menyelesaikannya, aku ngeliat tutorial dari YouTube atau nggak tanya ke orang tua gimana caranya. Itu. Yang paling susah tuh bikin apa sih? Nggak ada sih. Nggak ada. Rata-rata semuanya sama. Iya. Karena baru pertama ya, tapi luar biasa loh, kalian bisa nyelesain itu semua. Kalau Richard Tony, kira-kira kendalanya apa sih, Richard? Kalau menurut saya sih Pak, kendala yang saya alami itu cuma satu Pak, malas Pak. Malas ini kayaknya ini bukan punya Richard doang ya, tapi kayaknya bersama ini ya kendalanya. Kayaknya semua orang punya rasa malas deh Pak. Sama nih. Tapi pernah nggak maksudnya malas itu kan porsinya beda-beda ya. Ada yang memang malas dan nggak mau ngerjain, tapi Pak dilihat punya Richard beres kok gitu. Saya sih kalau malas Pak, biasanya ada waktu sebentar main sama teman, nah itu pas udah semangat kerjain lagi gitu. Oh gitu ya. Jadi ya nggak numpuk tugasnya. Malas tapi ngelakuin sesuatu tapi masih tetap ingat ya ada tugas yang harus diselesaikan ya. Iya Pak. Luar biasa. Kalau Vianney ada kendala nggak Vi? Apalagi kelas 7 sampai bikin koreografi di tarian, bikin iklan, itu ada kendala nggak sih Vi? Nggak terlalu banyak kendala sih Pak. Paling sama sih kayak Kak Diah, susah. Oh gitu, sama susah ya. Memang sih, namanya juga pertama tuh pasti butuh penyesuaian. Nah Angel nih. Angel ini hari ini dia posisinya beda ya. Kalau ibarat kata tuh langkah terakhir nih, bentar lagi mau lulus. Angel, ini kira-kira persiapan apa sih yang untuk, ini kan bentar lagi mau Pak Edi dengar ya tadi dari Bapak Ibu Guru tuh, awal bulan April tuh kita udah mulai ujian sekolah tulis. Kira-kira persiapan apa sih Angel yang mau dilakukan ke depan? Jujur aku sama teman-teman kaget pas ngedengar 4 April bakal ujian sekolah. Kayak cepet banget gitu kan. Nah, terus juga kalau persiapan aku sekarang udah mulai nyicil. Soalnya kan dari kelas 7 sampai kelas 9 nih. Aku aja pas latihan pra-US itu udah pusing banget. Aku ngerjain IPA jujur 4 hari. 4 hari benar-benar ngerjain IPA doang. Gimana kalau misalnya pelajaran yang lain. Nah, terus habis itu nilai pra-US ya ginilah lumayan turun. Tapi gak turun-turun banget. Nah, jadi ya itu, soalnya kan dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi aku juga kaget. Terus harus bener-bener dipelajarinya tuh kayak, aduh, gimana ini? Gitu aja sih, Pak. Waduh, luar biasa ya. Bener sih. Mungkin karena pandemi juga ya, karena puasa, jadi untuk kelas 9 tahun itu anggapnya semester pendek ya. Biasanya tuh bulan 4-5 April tuh biasanya di akhir April ya, biasanya mulai ada ujian sekolah dan lain sebagainya. Tapi tahun ini tuh memang benar-benar cepat banget sih. Oke, teman-teman. Sebelum kita ke penutup, Pak Edi punya kuis lagi nih untuk kalian. Jadi siap-siap Vianney dan dia yang tadi belum bisa jawab, mudah-mudahan bisa jawab ya kali ini ya. Oke, ini kita belajar dulu nih ilmu pengetahuan alam nih. Ini alat pernapasan ya. Kalau ada yang masih ingat, kayaknya pelajaran SD deh ini kayaknya. Alat pernapasan pada, biar cepat ya, kayaknya di room chat aja kali ya, atau langsung aja? Langsung ya. Dia siap ya? Richard, Vianney siap ya? Oke, Pak Edi bacain pertanyaannya. Alat pernapasan pada ikan adalah? Insang. Ya, tadi dia sudah. Vianney gimana, mau jawab dulu? Insang Pak, sama. Dia tadi udah komat-kamit, kelihatan ketahuan sih. Jawabannya sama ya, insang ya. Sama-sama. Yuk, 100 untuk kalian semua ya. Yang berikut, ini soal waktu. Pembagian waktu kayaknya di PS juga ada nih ya. Perbedaan waktu
Atau selisih waktu antara waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Timur adalah berapa jam? 2 jam. Yes. 2 jam. 100 untuk Angel, Richard. Ya tadi, ini Fiani tadi mau bilang berapa jam Fiani tadi? Waktu Indonesia Barat sama Timur. Berapa Fiani? Mikir nih Pak, pusing nih Pak, siang-siang ditanya perbedaan waktu, pusing Pak kita. 2 jam ya. Jadi perbedaan waktu itu 2 jam. Kalau dengan Indonesia Tengah itu bedanya cuma 1 jam. Nah ini terakhir nih, ini yang paling dekat dengan kehidupan kita nih. Mudah-mudahan bisa jawab nih ya. Pak Edi berharap kesempatan ini Fiani sama dia bisa kalahkan Richard sama Angel nih di pertanyaan terakhir nih. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara, ya. Pak Edi ulangi. Bernapas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara. Gas yang dihirup oleh manusia saat bernapas dinamakan O2 oksigen. Yani, gas yang dihirup manusia saat bernapas dinamakan Oksigen CO2. Kalau dia sama Fiani barangkali tahu, bisa jadi loh. Tadi dari mereka tuh salah loh, bisa jadi loh. Oke, teman-teman, apa namanya? Benar ya jawabannya oksigen ya. Dan pada akhirnya teman-teman, seperti yang tadi Pak Edi bilang, kita nggak akan lama-lama nongkrong, biar teman-teman juga punya waktu untuk main. Sebelum kita tutup, Pak Edi pengen nanya dulu nih satu persatu. Ada satu hal yang mau Pak Edi sampaikan ke teman-teman dan juga mungkin buat teman-teman yang lagi nonton ya. Kadang-kala tuh kita tuh menjadi orang yang lupa menghargai diri kita sendiri. Kadang-kadang kita tuh menjadi orang yang terlalu mengalihkan perhatian kita tuh pada orang lain. Lalu kita lupa memberikan apresiasi pada diri kita. Tapi sebenarnya ketika kita bisa mengapresiasi diri kita, sebetulnya disitulah rasa kepercayaan diri kita itu tumbuh. Bisa jadi dua, kadang-kadang bisa jadi percaya diri, bisa jadi sombong. Karena kita terlalu over percaya diri, lupa diri, akhirnya menjadi orang yang sombong. Tapi Pak Edi mau bilang begini teman-teman, poin yang mau Pak Edi bilang adalah ketika kita bisa mengapresiasi diri kita, ya itulah cara kita menghargai diri kita sendiri. Pak Edi pengen ke Richard dulu. Richard pasti punya pengalaman, banyak banget pengalaman dari kelas 7, di kelas 8, dan sebentar lagi jadi calon siswa kelas 9. Richard bisa diceritakan kira-kira kalau Richard hari ini seperti apa sih? Atau mungkin pencapaian Richard selama ini kira-kira apa aja sih? Kalau pencapaian saya Pak, saya mulai bisa nulis, ngebuat puisi gitu. Karena makin lama kata-kata yang saya pakai makin bagus Pak. Jadi makin bisa membuat puisi jadi lebih bagus Pak. Yes. Padahal dulunya saya nggak bisa buat puisi Pak, jadi kayak sama aja lah, buat puisi gitu-gitu aja. Tapi sekarang kata-katanya makin romantis ya Pak, denger-denger ya? Makin bagus lah Pak, pemilihan katanya makin lebih baik. Ini yang paling disukai dari cewek-cewek tuh begitu Richard ya. Tadi juga cowok ya, cewek-cewek tuh biasanya kalau denger cowok-cowok yang agak sedikit romantis tuh, wow gitu ya. Tapi Pak Edi nanti Pak Edi tunggu ya karya Richard dari menulis puisi. Yang dulunya enggak, jadi sekarang jadi seorang penulis. Ya mudah-mudahan suatu saat bisa jadi penyair. Aduh. Kalau ke Desifra kira-kira apa aja sih yang menjadi mungkin pencapaian, atau Desifra hari ini itu seperti apa sih? Mungkin ada hal-hal baru, pencapaian atau prestasi. Aku dulu pas SD, aku tuh nggak pernah fokus sama pelajaran. Aku cuman kayak fokus sama bakat aku. Dan karena sekarang COVID, terus kayak bakat-bakat terpendam, dan akhirnya aku jadi lebih fokus ke pelajaran daripada bakat. Jadi pelajaran aku makin naik. Oh gitu. Emang bakatnya apa aja sih dia? Nah ini nih. Aduh. Ini harus kita boleh tahu dulu nih, bakatnya apa aja yang katanya waktu SD ada tapi di SMP kayak jarang keurus lah gitu. Apa aja sih dia? Banyak. Salah satunya musik. Musik. Berarti nanti kalau minggu depan kita nongkrong lagi, dia harus hiburin kita ya, sepertinya ya.
Bisa ya dia ya, bisa dong harus. Selain musik apalagi dia? Kayaknya suka nulis juga ya kayaknya. Kan pernah ikut yang nulis bareng Hari Guru itu. Iya, aku dulu suka banget sama novel, sama komik. Oh gitu. Berarti sekarang jadi tandingan Angel nih ya. Angel juga pada dengar-dengar terakhir-terakhir juga mulai suka nulis kayak bikin ini gitu. Angel, apa aja sih Angel bisa menggambarkan diri Angel saat ini seperti apa sih Angel? Kalau aku sekarang lagi gak tahu sih, aku cuma lagi baca-baca buku. Aku lagi suka novel. Aku emang suka novel, baca novel dari kelas 7 awal deh. Nah terus kalau misalnya buat main musik, aku main musik tuh dari kelas 8. Tapi aku sebenarnya udah belajar dari lama, tapi kan karena keyboardnya waktu itu rusak, jadi istirahat main musik tuh 5 tahun. Nah, terus habis itu kalau misalnya bidang nari, aku juga kalau nari itu dari kelas 4, aku udah suka. Nah, itu aja sih. Gitu ya. Waduh, berarti banyak banget ya anak-anak Selamat tadi yang suka musik nih ya. Di depan Pak ini ada 2 orang ini. Ada dia di sana, ada Angel, waduh luar biasa. Kalau Viani ini, Viani kira-kira kalau Viani hari ini, Pak, waktu saya dulu SD tuh, aduh Pak, malunya minta ampun Pak. Kalau sekarang di SMP gimana Viani? Kira-kira apa aja sih pencapaian Viani? Kalau dulu sih waktu SD saya kayak paling pendiam gitu. Kadang kalau mau ngomong teh rada deg-degan, apalagi kalau sama guru tanya-nanya gitu, ngobrol. Tapi sekarang udah mulai bisa lah, udah mulai berkembang gitu. Pantesan kemarin ya bikin iklan pedenya minta ampun ya. Itu berapa kali coba tuh Viani itu? 2 kali. 2 kali coba. Terus ini sorry ya Pak Adi, coba ke Viani dulu sebentar. Viani kan Pak Adila tuh ada bawain lagu Sarjojo kalau nggak salah ya. Emang itu dari awal tuh rencana udah gitu karena gerakannya paling mudah atau emang ada hal lain kan? Emang dari tugasnya sih. Oh gitu. Oh, jadi kita misalkan nih Viani membuat penelitian di Papua sana, di timur sana, misalkan contoh lah di Papua, berarti harus membawakan tarian dari sana juga ya? Aduh, luar biasa. Suka dance juga? Iya. Oh gitu, waduh, ini tandingannya Angel nih berarti ya, suatu saat ya, kalau masih, kalau ada pentas seni lagi nih, jadi tandingannya Kak Angel nih. Oke, teman-teman, terakhir, Pak Edi mau minta semacam pesan dan kesan ya. Satu hal pertama Pak Edi mau sampaikan, Pak Edi tuh benar-benar kemarin tuh lihat betapa kalian punya kreasi ya, secara khusus Viani, Richard sama Dia Sifra di pada saat PTS itu luar biasa semua, keren-keren semua. Mau bikin flyer, mau bikin PPT, mau bikin video, itu juga keren-keren semua. Dia itu kalau nggak salah bikin PPT-nya itu sudah dianimasikan di Canva kalau nggak salah itu, dan itu keren semua. Dia setelah hari ini ada banyak hal yang dia lakukan, dia alami, ada nggak sih pesan buat teman-teman berangkat dari pengalaman dia? Ya, jangan lupa berterima kasih pada diri sendiri karena udah berjuang sejauh ini gitu. Nah ini nih yang dari tadi Pak Edi tunggu nih. Jangan lupa berterima kasih pada diri. Jangan terima kasih cuma pada orang doang. Ya, kita jangan cuma berikan aplaus cuma untuk orang, lalu diri kita lupa, luar biasa. Kalau Richard Tony, apa sih pesan buat teman-teman di kelas di RT 81 dan RT 82 mungkin barangkali, dan juga mungkin untuk adik-adik kelas? Jadilah orang yang percaya diri dan positif. Jadilah orang yang harus percaya diri. Ya kita harus percaya diri dong. Kalau bukan kita ya siapa lagi? Kalau Viani, gimana Viani? Ada nggak pesan buat teman-teman kelas 7? Jadilah orang yang percaya diri dan syukur dan terima dirinya sendiri. Percaya diri, bersyukur, dan harus bisa menerima diri kita sendiri. Tadi sepakat dengan apa yang dibilang barusan. Ya, kita harus bisa menerima diri kita. Ya, karena kita juga punya kekurangan. Oke. Tapi kita juga pasti punya kelebihan. Dan itu sudah Viani tunjukin loh. Dengan iklannya yang luar biasa kerennya, di sana juga ada tariannya yang luar biasa banget. Ada Richard Tony ketika presentasi itu wow gitu ya. Dia Sifra ketika presentasi proyek IPA tuh PD-nya itu luar biasa dan wow gitu ya. Dan terakhir dari Kak Angel nih, ini kayaknya agak lebih beda ya. Untuk teman-teman yang sebentar lagi jadi alumni, yang mau jadi alumni, bisa kali setahun lagi di Selamat Riyadi.
Pak itu 4 tahun Pak namanya Pak. Ada nggak Jal pesan buat teman-teman yang sebentar lagi akan mengikuti ujian sekolah tulis dan juga untuk adik-adik kelas kita nih? Silakan Jal. Semangat terus pokoknya, jangan takut untuk mencoba. Kalian tuh harus berpikir bahwa kalian tuh pasti bisa melakukan itu. Terus juga benar, kita tuh harus percaya diri. Soalnya dulu kan aku kan orangnya kan gak percaya diri, tapi karena aku deket sama teman-teman yang rada-rada gila gitu, jadi jadi aku percaya dirinya tuh jadi meningkat banget gitu. Iya sih, yang Angel bilang barusan itu benar ya. Kadang-kadang kita berteman itu hanya memberikan kita rasa nyaman, tetapi sebenarnya gini ya, pengen jelas nih ya. Ini mungkin ini masukan buat ini ya, buat dia, buat Angel, buat Tiani dan buat Tony. Kadang-kadang kita berteman itu kan kadang hanya memberikan rasa nyaman untuk kita. Bahkan ketika kita salah pun nggak apa-apa kok, bener nggak apa-apa. Pak Edi mau bilang ke teman-teman sekalian, baik teman-teman yang berempat ini maupun yang sedang menonton, Pak Edi mau bilang begini, bertemanlah dengan orang yang bukan hanya memberikan rasa nyaman, tetapi mendorong kalian untuk berkembang. Kadang-kadang teman-teman udah tahu itu jurang, dia suruh kita lompat, udah nggak apa-apa, jatuh nggak sakit kok. Karena kita tadi berpikir bahwa, aduh, nanti nggak enakan sama teman, udah kita ikut lompat ke jurang, padahal itu jurang. Kadang-kadang bahkan ketika teman kita salah, kita mau negor juga, aduh jadi nggak enakan gitu. Itu bukan teman. Tapi teman bukan, tadi ya Pak dibilang, teman bukan hanya memberikan rasa nyaman, tetapi mendorong kita untuk maju, untuk berkembang ya. Itulah definisi teman yang sesungguhnya, selain jaim bareng ya.